توسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. Ada lagi yang tersisa, mereka biarkan yang namanya Ahmad. Karena di Injil itu asalnya ada nama Muhammad, ada nama Ahmad. Mereka biarin yang namanya Ahmad sambil dipakai sama mereka buat ngeles. Enggak kok, bukan yang itu. Dia kan namanya Muhammad. Kalau yang disebut di Injil namanya Ahmad, katanya gitu. Dan Bu, Kak, Dek, jadi zaman itu tuh orang yang ikut agama Nasrani sekalipun itu nggak ada yang hafal Al-Quran, hafal Injil. Mereka nggak menghafalkan isinya kitab suci mereka. Makanya begitu dihapus-hapus tuh nggak ada yang ngeh jamaahnya. Kalau kita kan enggak, surat-surat itu kan banyak yang kita hafal. Ya seenggaknya ibu-ibu Fatihah siapa lah Bu? Ditambah dengan kuliah ulhu, qul birabbil falaq, qul birabbin nas. Itu pun juga kuliah suka kebolak-balik. Ini yang ketawa berasa nih. Boleh kalau baca Quran masih ngantuk gitu ya, sholat masih ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kafirun la a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'budtum. Wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'budtum. Wala antum abiduna ma'bud. Kenapa enggak titik-titik ya ini ya? Insyaallah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, nah ini kalau ada yang diubah dari ayat-ayat Al-Quran yang kamu hafal, kan nggak bisa. Udah langsung ketahuan kalau itu diubah. Nah di Injil itu nggak ada orang hafal Injil pada zaman itu tuh nggak gitu. Pendeta-pendetanya pun nggak hafal. Jadinya mereka ganti-ganti. Bahasanya yang asalnya Muhammad diganti Al-Mahi gitu. Nggak sadar orang-orang. Nggak sadar. Sampai kemudian Allah turunkan di masa hidupnya Nabi Muhammad, Allah ketika cerita tentang Nabi Isa, bahasa Allah begini nih, wa mubasyiran, a'udzubillahi minasyaitonir wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Allah gitu. Dan aku, kata Nabi Isa, adalah seorang utusan yang diutus oleh Allah kepada kalian juga untuk memberi kabar gembira bahwa sesudah aku nanti, sudah saya wafat, sudah saya bertahun-tahun sudahnya, sudah masa sekarang ini, akan ada seorang nabi yang bernama Ahmad. Wah, panik lagi mereka. Waduh, Ahmadnya disebut lagi nih, gimana nih? Ya, Ahmadnya juga diganti-ganti lagi sama mereka. Nah itu, jadi kitab yang lain itu tidak ada yang dijanjikan terjaganya selain Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang akan menjaganya sampai akhir zaman. Gimana cara Allah menjaga Al-Quran? Dengan banyaknya orang yang hafal Al-Quran. Makanya dalam bahasa Arab, orang hafal Al-Quran itu hafizul Quran, huffaz. Itu dalam bahasa kata-kata hafidho yahfadhu itu artinya adalah orang yang menjaga. Orang yang hafal Al-Quran diistilahkan sebagai para penjaga-penjaga Al-Quran. Dengan sebab mereka, Al-Quran tidak mungkin bisa diubah-ubah. Asal ada Al-Quran, cetakannya salah, ada kalimat yang diubah, udah langsung orang sedunia tahu semua.
karena banyaknya para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan salah satu dari para penghafal Al-Quran itu adalah keluarga-keluarga kita. Karena orang kalau hafal Quran itu, ibu kalau punya anak hafal Quran, anaknya ini nanti di akhirat diberi hadiah berupa bisa memahkotai ibunya. Jadi bisa memasangkan mahkota kepada orang tuanya. Tuh punya anak hafal Quran, bisa memberi syafaat kepada 70 dari keluarganya. Keluarga, teman gitu ya. Itu bisa disyafaati dalam artian yang mestinya masuk neraka dulu gitu. Nah, itu bisa dengan syafaatnya keluarganya tersebut itu bisa nggak pakai ke neraka dulu gitu, bisa langsung masuk surga tanpa azab. Teman-teman sekalian, itu makanya mudah-mudahan dah ada dari keluarga kita, di sana family kita yang hafal Al-Quran. Meskipun jangan dipaksa, Bu. Kamu sendiri aja Qurannya dikit doang hafalnya, tapi sama anak maksa-maksain. Pokoknya mama nggak mau kalau kamu nggak ngafalin Quran. Mama nggak mau kalau kamu nggak jadi hafizul Quran. Bu, 30 juz loh itu, Bu. Banyak. Ibu disuruh ngafalin surat Al-Mulk 30 ayat aja, dari kapan tahu kagak hafal-hafal. Hafal ustazah kalau barengan. Kayak Yasin kan gitu tuh. Yasin kalau barengan hafal gitu ya, Bu ya. Tapi kalau pas baca sendirian, walau nasya'u la tamasna walau nasya' la masakna, ini yang mana dia nih? Suka kelibet-kelibet. Nah, itu Al-Quran dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara ditetapkan atau dimudahkan orang buat menghafal Al-Quran. Ustazah hafal Quran enggak? Enggak. Saya tidak hafal seluruh Al-Quran. Saya dulu pernah ngafalin sebelum kemudian saya dapat tugas buat ngajar di Daruz Zahra. Akhirnya saya jadi kalang kabut, nggak punya waktu gitu. Jadinya waktunya tuh mesti milih antara belajar buat ngajar sama menghafal Al-Quran. Dalam keadaan bingung, saya tanya kepada guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid, dan Habib Umar memperkenankan saya untuk meninggalkan menghafal Al-Quran. Karena yang saya ajarkan dari ilmu cara sholat, cara ibadah, iman dan lain sebagainya, mungkin dalam pandangan beliau dirasa lebih penting daripada menghafal Al-Quran. Meskipun begitu, saya berusaha untuk bisa memahami arti ayat-ayat Al-Quran, sehingga dengannya alhamdulillah saya punya kajian beberapa masjid yang membahas mengenai tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, insyaallah. Jadi saya nggak hafal seluruh Quran ya. Teman-teman sekalian, Ustazah kok cerita sih Ustazah? Kan itu kan nggak keren. Biar kamu jangan terlampau husnudzon sama saya. Ini saya nggak hafal seluruh Quran. Wa anal Quran wa jami' kutubillahil munazzalah. Al-Quran dan seluruh kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan itu adalah hak, adalah kebenaran. Sebelum diganti-ganti ya, yang akuratnya, yang benernya, yang dari Allahnya, itu semuanya berisi hak, berisi kebenaran. Wal malaikatu haq. Keimanan kita juga mengimani keberadaan para malaikat. Teman-teman, malaikat itu beda sama bidadari. Kalau dalam bahasa Inggris nih suka disamain antara malaikat sama bidadari. Malaikat bahasa Inggrisnya apa? Angel. Bidadari bahasa Inggrisnya? Padahal nggak sama antara malaikat sama bidadari, gitu ya. Bidadari adalah pelayan-pelayan surga yang terdiri dari perempuan-perempuan
bidadari ini teman-teman, balasan Allah buat laki-laki dan buat perempuan, pelayan-pelayan surga. Enggak usah iri sama bidadari, Bu. Enggak usah merasa tersaingi sama bidadari, tenang. Dia cuma sekedar pelayan. Kalau kamu masuk ke dalam surga, kamu majikan bidadari pelayannya. Ustazah malu dong ustazah, masa pelayannya cakep-cakep, kitanya enggak. Oh tenang, kita di surga juga cakep, lebih cakep dari bidadari-bidadari. Ya, itu udah pasti ya, kalau masuk surga pasti dicakepin sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu ada seorang nenek-nenek kan tanya sama Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, id'ili an yudkhilani Allahul jannah." Rasul, doakan saya dong Rasul, biar kalau saya meninggal dunia nanti saya masuk surga. Kata si perempuan nih, nenek-nenek, giginya udah ompong, nggak tinggal 2 amat sih. Kemudian lagi mukanya udah keriput gitu kan, udah tua banget. Dia bilang kayak gitu sama Nabi, "Rasul, doain saya biar masuk surga." Kata Nabi, "Maaf nek, di neraka nggak ada yang keriput, di neraka nggak ada orang tua nek." "Aduh Rasul, jadi saya nggak bisa masuk surga nih, aduh gimana dong Rasul." Dia nangis-nangis. Nabi kemudian bilang, "Tenang nek, nenek kalau masuk surga muda lagi." Oh gitu Rasul kirain. Masya Allah. Ini teman-teman, Nabi Muhammad tuh juga bercanda ya, tapi ya bercandanya Nabi tuh bercanda bener, bercanda bener. Bercandanya tuh nggak bohong. Nabi Muhammad lucu sih. Ada gitu Nabi Muhammad bilang, ada sahabatnya bilang kayak gini, "Rasulullah, doakan saya mau doakan saya mau safar, mau bepergian gitu." Nabi kemudian bilang, "Oh, kamu mau pergian naik anak unta kan?" "Enggak Rasul, saya naik unta." "Ya unta kan anaknya unta, masa anaknya sapi?" Iya juga sih. Oh iya sih Rasul gitu. Ada lagi seorang perempuan habis ngomong sama Nabi, Nabi Muhammad bilang, "Kirim salam ya buat suami kamu. Suami kamu yang ada putih-putih di matanya itu kan." Dia pun pulang ke rumah, terus dia liatin mata suaminya. Sebentar. "Mana dia sih? Apaan?" kata suaminya. "Kata Nabi Muhammad, di mata kamu ada putih-putihnya." Dia bilang, "Ya iyalah, emang mata hitam semua apa?" Lucu sih Nabi bercandanya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi pernah bercanda dan dibercandain ini ya. Jadi Nabi itu lagi makan kurma sama barengan sama para sahabat. Kayak ada setumpuk kurma gitu di tengah-tengah, terus Nabi Muhammad makan, yang lain-lain juga pada makan gitu, makan kurma. Sayyidina Ali ngajakin bercanda gitu. Si biji-bijinya kurma itu sama Sayyidina Ali digeser ke tempatnya Nabi. Kayak mau ngasih tahu, Nabi itu makan kurmanya paling banyak gitu. Sebelum Sayyidina Ali ngomong kayak begitu, sama Nabi dibilangin gini nih, liatin Ali, dia makan kurma sama biji-bijinya. Seru banget dah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, wa annal Qur'an wa jami' kutubil munazzalah wal malaikah. Jadi malaikat itu teman-teman bukan bidadari. Bidadari lain lagi, malaikat lain lagi. Nah, kalau bidadari seperti yang tadi saya sampaikan adalah pelayan-pelayan surga yang terdiri dari perempuan-perempuan cantik. Cantik, teman-teman. Cantiknya itu sampai dikabarkan kulitnya itu putih, yang kalau misalnya minum sirup yang warnanya merah tuh,
Nah itu merahnya tuh kelihatan dari lehernya, dari putih, bukan transparan, bukan. Pernah lihat gak ada perempuan yang cantik banget tuh sampai kadang-kadang putihnya kemerahan gitu. Itu kayak gitu tuh bidadari itu, cantik banget tuh ya. Dan katanya abkaro, jadi itu selalu perawan bidadari ini. Tapi sekali lagi, jangan kamu merasa tersaingi gitu sama bidadari gitu kan. Tenang aja, bagaimanapun dia adalah pelayan. Ya kalau kamu masuk surga, kamu akan Allah jadikan sebagai majikannya, dan bidadari-bidadari itu adalah pelayan-pelayannya. Ustazah, terus suami kita tertarik dong sama dia. Ya emang itu tujuannya. Ya ampun ustazah, udah di dunia kita pusing sama pelakor, di akhirat kita mau pusing sama bidadari nih. Saya pernah ditanya, ustazah di akhirat ada bidadara nggak sih? Nggak ada, nggak ada, nggak ada ya. Itu siapa tuh cewek genit nanya-nanya begituan? Di akhirat bidadara. Kenapa begitu ustazah? Karena laki-laki itu kesenangan tertingginya adalah urusan perempuan. Akan tapi kalau perempuan tuh punya kesenangan banyak teman-teman. Saya kasih tahu aja, ini kita hidup di dunia nih sebagai perempuan. Saya kalau pikir-pikir, iya juga ya gitu. Perempuan tuh kesenangan hidup di dunia tuh banyak. Kalau laki-laki tuh itu aja, ya paling urusan perempuan gitu. Tapi kalau perempuan nih, masya Allah, ngerujak senang, arisan senang, ngeliwat senang, jalan-jalan sama teman-teman, pergi ke Istiqlal, girang bener, masya Allah, masya Allah. Belum lagi belanja senang. Kadang-kadang nih ya pergi ke mall, keliling-keliling doang, nggak beli apa-apa, udah senang. Iya, nggak beli apa-apa. Apa zaman sekarang nih, zaman sekarang perempuan senengnya gampang banget dah. Dia buka Shopee, scroll, cariin kerudung, scroll, sampai udah paling ujung kagak ada yang cocok, nggak jadi beli itu. Padahal udah habis 3 jam nyarinya tuh, nggak dapet juga gitu. Tanyain nggak dapet kerudungannya, enggak. Emang kamu nyari yang kayak apa? Yang dipakai ustazah kemarin. Itu dia. Pokoknya kalau perempuan tuh kesenangannya banyak. Nah nanti di akhirat juga Allah SWT akan kasih kesenangan perempuan itu juga macam-macam. Kumpul sama teman-teman, gitu kan ya? Kumpul sama perempuan-perempuan solehah, ngobrol-ngobrol, wah udah tuh enak gitu kan. Oh nggak kepikiran suaminya sama bidadari, kayak bodo amat. Gitu. Rasa cemburu juga sudah nggak ada teman-teman, sudah nggak ada. Itu hanya sekedar kesenangan belaka gitu. Itu ya. Nah, jadi bidadari lain lagi, malaikat lain lagi. Kalau malaikat itu adalah semacam, kalau kayak presiden nih berarti nih kabinet, berarti pimpinan departemen gitu ya. Ibaratnya nih, ibarat Allah itu adalah zat yang maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Banyak jumlahnya, banyak jumlahnya. Departemen bagian rezeki ada lagi tuh, ya kan? Bagian keuangan ada tuh, namanya Mikail, menurunkan
Rezeki menurunkan hujan, gitu ya, menurunkan takaran-takaran yang diturunkan di bumi nih. Makanya emang antara rezeki sama musibah tuh bedanya tipis, teman-teman. Air tuh kalau air hujan tuh diturunkan, kalau pas itu rezeki. Kalau kelebihan, banjir namanya musibah. Sebenarnya semua rezeki tuh kayak gitu tuh ininya, prinsipnya. Kalau pas rezeki, kalau kebanyakan atau kekurangan musibah. Air kan juga gitu. Kalau pas rezeki, teman-teman. Tapi kalau misalnya hujannya itu turun terlampau sedikit, kekeringan, kepanasan, gak ada air, kan musibah. Termasuk juga kalau kebanyakan jadi banjir di mana-mana, jatuhnya juga musibah. Rezeki juga sebenarnya gitu. Rezeki itu sebenarnya kayak gitu. Misalnya nih, orang dibikin rezekinya kurang, musibah. Ya maksudnya kan ujian gitu kan. Miskin, dia jadi kontraktor, maksudnya ngontrak mulu gitu kan. Bang, dari dulu sampai sekarang hidup jadi kontraktor mulu. Nah gitu, itu juga semacam ujian. Tapi kalau misalnya dikasih kelebihan juga ujian. Orang dikasih duit banyak kan juga ujian, teman-teman. Ujian untuk bagaimana dia bisa mengelola uangnya dipakai untuk hal-hal yang diperintahkan Allah, bukan membawa dia kepada hal-hal yang diharamkan Allah. Bu, kemarin nih baru ada kabar kapal selam tamasya ngelihat Titanic, ngelihat kapal karam Titanic, kapalnya kecelakaan. Itu ibu-ibu sekalian, wisata. Jadi itu Bu bukan kerja, wisata. Wisata pengen jalan-jalan, jalan-jalannya kejauhan. Jalan-jalannya kejauhan, kepengen ngelihat bangkainya kapal Titanic yang terkubur hampir 4.000 meter, ya kan? 4 kilo kan? Iya, hampir 4 kilometer di bawah laut, teman-teman. Akhirnya kecelakaan kapalnya tersebut. Ibu tahu nggak wisatanya itu bayar berapa? 3,7 miliar. Buat wisatanya itu bayarnya 3,7 miliar. Ya kan? Artinya yang bisa ikutan wisata itu kan orang-orang kaya, Bu. Orang kaya banget. Betul nggak? Makanya ketika dengar kabar kayak begitu, alhamdulillah kita nggak kaya banget. Kalau kita kaya banget, kita ikutan itu belum tentu selamat. Betul kan? Pokoknya orang tuh semakin kaya gitu ya, dan dia tidak menggunakan kekayaannya sesuai dengan aturan Allah gitu, itu jatuhnya juga jadi musibah, Bu. Jadi musibah gitu. Makanya malaikatnya itu yang nurunin sama, yaitu malaikat Mikail. Nurunin musibah juga, nurunin azab juga, nurunin rezeki juga, nurunin musibah juga. Malaikat namanya malaikat Mikail. Ada malaikat yang tugasnya adalah untuk meniup sangkakala. Namanya malaikat Israfil. Itu yang ceritanya Nabi waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Itu malaikat udah siap-siap, Bu. Udah siap-siap pegang sangkakalanya karena udah di zaman akhir. Gitu ya. Nggak tahu nih sekarang kayaknya udah mulai pegang nih kayaknya nih. Udah mulai masuk mulut nih. Ya Allah, ya Allah. Jadi tugasnya cuma satu itu aja tuh, malaikat Israfil itu ya, nggak punya banyak tugas. Sehingga sekalian ada lagi malaikat lain lagi. Ini yang paling ditakutin sama orang-orang nih, namanya malaikat Israel. Hadimul ladzat, mufarriq bainal
waduh, Israel nih sibuk banget ya nyabut nyawa orang. Pantesan kalau ada yang mati di Bekasi, kayaknya banyak Bekasi aja gitu. Jangan-jangan Israelnya lagi beredar nih dari sini nih. Ada lagi yang pernah ngomong kayak begini nih sama saya, Ustazah, ada suaminya sakit, istrinya yang nengok, istrinya yang jenguk, istrinya yang ngerawatin. Ustazah, bukannya suaminya Ustazah yang meninggal, malah istrinya yang meninggal. Pas suaminya itu lagi tidur di tempat tidur istrinya, istrinya pas lagi tidur di tempat tidur suaminya. Apa malaikat Israel keliru kali ya Ustazah? Salah ngambil nyawa gitu, pas udah dicabut lah. Ini kirain lakinya lagi, ngapain lo tidur di situ? Gitu apa Ustazah? Enggak ada ceritanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yufarritun. Wa hum la yufarritun. Mereka tuh para malaikat enggak ada ceritanya keliru. Tidak menerima kesalahan. 0%. Teman-teman, enggak yang 0,00001 gitu ya. Kesalahannya, margin kesalahannya enggak ada tuh. Enggak ada. 0% kesalahannya. Tingkat kesalahannya tidak terdeteksi. Maksudnya tidak pernah terjadi. Enggak ada ceritanya malaikat salah nyabut nyawa. Kakak saya bilang, dia bilang, wah, ada bom jatuh nih kan. Malaikat pasti sibuk banget tuh ya, set. Makanya ada yang hidup tuh kelewatan kayaknya. Ada bom jatuh, ada yang tetap selamat, kelewatan nih kayaknya malaikatnya gitu. Ternyata nggak begitu kenyataannya teman-teman, nggak gitu kenyataan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, idza jaa ajaluhum tawaffat rusuluna. Rusuluna wahum la yufarritun. Apabila datang ajal kepada satu orang, gimana tuh bahasa depannya? Tawaffathu, saya ingat yang bagian tawaffathunya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tawaffathu rusuluna wahum la yufarritun. Kalau ajal seseorang datang itu, Allah akan membuat ruhnya berpindah. Yang memindahkan rohnya rusuluna, para utusan-utusan kami. Jadi kepada satu orang itu Allah utuskan bukan satu malaikat tapi beberapa malaikat buat mencabut nyawa satu, bukan sebaliknya. Jadi bukannya malaikat satu nyabut nyawa banyak orang, enggak gitu. Justru satu orang dicabut nyawanya sama banyak malaikat. Nah, malaikat Israel mah pimpinan departemennya aja, kayak menterinya lah gitu, menteri dari departemen pencabutan nyawa. Ketuanya nih menterinya Israel. Israel bagian lihat-lihat doang, gitu kan. Yang diceritakan sama Nabi Muhammad dalam hadis, kalau nggak salah riwayatnya Sayyidina Ibnu Abbas, Nabi Muhammad bercerita tentang kejadian Isra Mi'raj. Nabi ada ketemu sama malaikat Israel. Nabi melihat satu malaikat duduk di atas singgasana, gede banget malaikatnya. Samperin sama Nabi Muhammad, Assalamualaikum ya malakallah. Assalamualaikum wahai malaikatnya Allah. Diem aja, kayak cemberut mukanya gitu, nyeremin. Ama Nabi diulang lagi, Assalamualaikum ya malaikat Allah. Diem aja. Sampai kemudian Nabi nanya, Jibril, siapa sini? Nyeremin bener, kagak ada senyum-senyumnya. Kata malaikat Jibril, itu orang Bekasi. Bukan. Cewek lagi PMS. Enggak juga ya. Malaikat Jibril bilang,
Hadza hadimul ladzat mufarriq bainal ahbab Israil alaihi salam. Ini wahai Nabi Muhammad adalah penghancur kenikmatan dunia, pemisah orang dari yang dia cinta. Dia adalah malaikat pencabut nyawa Israil alaihi salam. Oh, pantesan. Jadi kalau ngelihat orang manyun mulu, gak ada senyum-senyumnya gitu. Padahal ustazahnya udah bercanda-bercanda. Kayak siapa bu? Kayak Israil, ya Allah. Kalau ngelihat orang cemberut mulu gitu, jangan lupa itu bukan Israil. Kita ini umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu para sahabat meriwayatkan faqad ra'aina wa ma ra'aina aktsar wa aba wa ajmal ibtisaman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya udah ketemu banyak orang, kata para sahabat, tapi saya nggak pernah ngelihat orang lebih sering, lebih indah, lebih cakep senyumnya daripada baginda Nabi besar Muhammad. Senyum mulu Nabi Muhammad tuh. Jadi kamu ini umatnya Nabi Muhammad. Nabinya udah nyontoin yang sering senyum. Nabi senyum terus. Nah kita juga gitu. Kita senyum gitu kan. Lo senyum mulu, ya gua kan bukan Israil. Gitu, ini enggak apa, kita kan umat Nabi Muhammad. Nabinya banyak senyum, kita senyum. Teman-teman saya sekalian, jangan sok-sokan ngerasa hidup paling menderita. Udah deh, kita adalah umat yang berbahagia. Alhamdulillah. Jangan terus-terusan ngerasa, tapi kan saya kurang kaya, kurang duit, kurang cakep, rumahnya kurang lebar, suaminya kurang, punya anak kurang pinter, yang dicari kurang-kurangnya mulu. Ayolah kita liatin gitu kelebihan-kelebihan kita. Alhamdulillah kita lebih, ya kan, kita punya lebih daripada yang lain. Kita punya iman, kita punya takwa gitu kan. Jangan suka bilang saya nggak punya kelebihan ustazah selain berat badan. Enggak. Kita punya banyak kelebihan. Kita punya banyak kelebihan yang membuat kita layak tersenyum dimanapun dan kapanpun saja kita berada. Alhamdulillah, gitu ya. Akhirnya Nabi Muhammad deketin lagi tuh, pengen tahu, pengen kenal, deketin lagi. Assalamualaikum ya malaikatullah, ya Israil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar panggilan, ajib nida Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabin panggilannya kekasihku Muhammad. Israil langsung nyaut, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Salamun alaika wa ala ummatika ya Rasulullah. Gitu. Tegur baru tuh jawabin salamnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi penasaran. Istilah anak zaman sekarang, Nabi kepo nih, pengen tahu nih. Apa-apa, pengen taunya Nabi jadi ilmu buat kita sekalian. Israil, dari mana kamu tahu kalau nyawanya orang itu udah seharusnya dicabut? Katanya malaikat Israil, lihatlah di hadapanmu itu wahai Rasulullah. Nabi lihat di hadapannya ada pohon, daunnya rindang banget, banyak banget daunnya. Itu zamannya Nabi aja udah banyak banget daunnya. Apalagi di zaman sekarang ya. Saya nggak tahu tuh masih jadi pohon udah jadi kebun. Katanya malaikat Israil, di tiap daun itu tertulis namanya manusia yang hidup saat ini di bumi. Pertama keluar tuh kayak gak putih gitu. Terus lama-lama kalau umur-umur remaja gitu hijau pupus. Lama-lama hijau
ijo beneran, lama-lama ijo tua, lama-lama coklat. Wahai Rasulullah, tuh kalau udah coklat itu pertanda umurnya mau meninggal. Makanya ada orang yang dari mulai putih langsung coklat, karena memang ya masih kecil udah meninggal gitu kan. Saya kalau lihat daun tuh yang coklat-coklat tuh berarti udah mau meninggal tuh Rasulullah. Saya akan utuskan malaikat-malaikat buat mencabut nyawanya. Gitu. Nanti tuh daun jatuh ke lubang. Ada 2 lubang tuh. Pertama lubang rezeki. Maka ketutuplah rezekinya dia. Orang kalau mau meninggal dunia belum nyabut nyawa, rezekinya udah keputus, rezekinya udah ketutup. Subhanallah teman-teman saya sekalian, sampai di dokteran itu di rumah sakit, kalau udah masukin infus nggak masuk-masuk, masukin ke badan nih rezeki nih ya, masukin infus tuh udah nggak masuk-masuk, udah mau deket nih, gitu. So kalau masuk tuh berarti masih ada rezekinya walaupun infus. Kalau orang diinfus kan kenyang rezeki, kenyang infusan gitu. Meskipun nggak enak ya kan, nggak enak rasanya. Maksudnya kita nggak ngerasainnya gitu kan. Rezeki itu kan enak karena lewat tenggorokan. Kalau nggak lewat tenggorokan mah nggak ada enak-enaknya. Nah itu teman-teman saya sekalian, masuk ke lubang rezekinya. Orang gak akan mati kecuali setelah semua jatah rezekinya dia habiskan. Jadi kamu gak usah khawatir. Rezekimu ini udah kecatat, besok makan apa, lusa makan apa, udah ada catatannya semuanya. Gak ada ceritanya, aduh rezeki saya direbut sama orang lain, dia itu ngerebut rezeki saya. Gak ada ceritanya. Kalau direbut sama orang ya bukan rezeki kamu, tapi rezeki orang tersebut. Ya tapi kan dia makan haram. Iya, dia rezekinya rezeki haram. Makanya kita kalau minta rezeki jangan asal rezeki, tapi pakai halalan thayyiban mubarakan. Sebab nggak semua rezeki halal teman-teman, nggak semua rezeki thayyib, nggak semua rezeki berkah. Kita mesti minta ketiganya dalam urusan rezeki. Saudara sekalian saya muliakan, lewat jalur rezekinya, habis itu baru lewat jalur nafasnya. Kalau udah dia lewat jalur nafasnya, pada saat itu malaikat-malaikat akan mulai mencabut nyawanya. Jadi malaikatnya rame-rame nyabut nyawanya satu orang, bukan sebaliknya. Berarti ustazah yang sakaratul mautnya ringan itu apa karena malaikatnya buru-buru ya? Enggak ada. Yang sakaratul mautnya lama gitu apa malaikatnya lagi gabut ya ustazah? Kayak nggak ada kerjaan, ayo kita mainin gitu. Enggak gitu. Semuanya sesuai dengan amal perbuatan, semuanya juga sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Maka kita minta sama Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah sakitnya sakaratul maut kami. Karena teman-teman, sakaratul maut tuh sakitnya ampun-ampunan. Ustaz aku udah tahu. Emang pernah ngerasain? Belum. Kalau udah pernah ngerasain saya nggak di sini dong ya. Gitu, tapi memang sakaratul maut tuh sakit luar biasa. Kenapa? Ini saya kasih tahu. Kenapa sakaratul maut sakit? Saudara sekalian, kita ini nih, waktu jasad kita itu berusia 4 bulan dalam kandungan, Allah tiupkan ruh kita. Makanya kita ini diciptakan kan tulang tuh, tulang duluan ya, gitu kan. Nah, tulang kepala itu salah satu dari yang paling cepat diciptakan gitu. Tapi Allah lubangin sininya, dibikin sininya nih lubang, gitu ya. Kayak produk pabrik nggak sih itu? Pokoknya semua itu sininya tuh lubang. Makanya anak bayi itu kalau kamu pegang ubun-ubunnya tuh lembek. Kenapa gitu? Karena tulangnya belum, tulang yang asalnya bolong itu belum ketutup rapi gitu, belum ketutup rapat. Karenanya anak kecil itu masih
ngelihat alam-alam lain tuh. Biasanya anak kecil tuh masih bisa ngelihat jin, masih bisa ngelihat malaikat gitu. Umur-umuran selagi masih ubun-ubunnya lembek. Buat yang suka masih ngelihat begitu-begituan, coba pegang dah. Masih lembek kayaknya tuh ubun-ubunnya tuh. Ustazah, saya sering banget tuh Ustazah ngelihat makhluk-makhluk gaib. Tebelin ubun-ubunnya. Sehingga sekalian, nah saat janin itu berusia 4 bulan dalam kandungan ibunya, itu Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan malaikat buat niupin ruh. Diambilkan ruh yang memang sudah dipersiapkan, ruhnya Halimah, ruhnya siapa tuh udah ada semuanya tuh. Nah itu diambil sama Allah Subhanahu wa taala, diambil sama malaikat, malaikat niupin. Ngalir tuh dari sini kan, masuk ke semua badan, menggerakkan anggota tubuh. Nah intinya kayak chipnya gitu ya, pusatnya ditaruh di ulu hati tuh yang bentuknya itu tuh. Makanya orang kalau lagi sakit hati kan yang dipegang begitu tuh. Kalau lagi ngerasa kecewa, kesel, marah, yang dipegang hatinya. Saya nggak pernah lihat tuh pegang dengkulnya. Gue sakit hati banget tuh. Dipegang dengkul gitu ya, kayak enggak gitu. Enggak ada gitu. Karena memang yang berasa kayak sesek, pedih gitu yang bagian situ. Karena di situ tuh letaknya chipnya itu tadi, rohnya itu, pusat rohnya tuh di situ. Sehingga sekalian, meskipun mengalir bersama dengan seluruh anggota tubuh kita tuh. Jadi ini semua ngalir kayak hijau daun. Roh itu kayak hijaunya daun gitu. Di semua permukaannya kan hijau semuanya tuh. Ngalir tuh. Kenapa kaki kita bisa digerak-gerakin? Karena ada roh di situ. Kenapa tangan kita bisa digerak-gerakin? Itu karena ada roh. Makanya yang bisa ngerasain sakit tuh teman-teman, sebenarnya bukan daging, bukan tulang, bukan kuku gitu, akan tetapi roh. Makanya semakin dekat terus semakin sakit. Semakin dekat bagian dalamnya tuh semakin sakit. Kalau misalnya kita gores nih, gores dikit gitu, sakitnya dikit. Tapi kalau kita semakin dalam, sakitnya semakin dalam. Nah kalau kita ke bagian sumsum tuh sakit banget tuh. Kenapa? Disitulah alirannya ruh. Alirannya ruh. Jadi yang bisa ngerasain sakit, yang bisa ngerasain kecewa, yang bisa semua rasa yang kamu rasain nih, termasuk yang bisa ngerasain ngantuk, itu adalah roh teman-teman. Rohnya ngantuk ya. Kamu kok ngantuk? Enggak, bukan saya. Siapa? Roh saya. Ya Allah. Tuh teman-teman. Roh. Nah, kebayang gimana rasanya kalau rohnya yang dicabut. Kita pasang koyok lamaan aja nyabutnya sakit. Betul nggak? Barang yang ditanam di dalam tubuh kita dicabut lagi, sakit atau nggak sakit? Sakit teman-teman. Lah ini udah nyatu sama sum-sum kita, sama tulang kita, sama apa kita, dicabut, ya kebayang kayak apa sakitnya. Karenanya itu sakaratul maut itu dibikin ada step by stepnya, ada pemberhentiannya. Dicabutnya dari mana? Dari sini, dari ubun-ubun. Makanya kenapa Allah banyak banget dalam Quran itu ketika menyatakan menguasai seseorang, itu menyatakannya wa inni akhidun binasiyatikum. Kan itu ya? Allah itu ngambil nasiyah. Nasiyah ini ubun-ubun teman-teman. Allah waktu marah sama siapa tuh? Sama Abu Jahal nggak salah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Dia nih nasiyahnya bohong nih, ubun-ubun itu tukang bohong nih, kata Allah gitu. Kenapa ya Rabb yang disebut ubun-ubun? Nah itu ubun-ubun itu tempat ditiupkannya ruh, sebagaimana dia juga tempat tercabutnya ruh. Nanti malaikat Israel nih kirimin utusan-utusannya, nah malaikat tuh mulai tuh. Mereka mencabut ruhnya, cabut dari sini. Nah karena dicabutnya dari sini, makanya kan
yang keangkat duluan kan yang kaki. Makanya orang kalau lagi sakaratul maut biasanya ngelihat kakinya, ya kan? Kakinya udah dingin, artinya ruh sudah nggak ada lagi di situ. Yang anget bagian paha, oh berarti masih ada di paha nih ruhnya. Nah berhentinya tuh di lutut, kemudian berhenti lagi di pusar, kemudian cabut lagi berhenti di ulu hati, di dada itu ya. Dan itu yang paling sakit teman-teman. Habis itu cabut lagi sampai ke tenggorokan. Habis tenggorokan lewat kemudian. Kalau udah nyawa di tenggorokan, ditutuplah pintu taubat, dibukalah pada saat itu alam lain yang selama ini tidak terlihat oleh kita. Jadi kalau udah sakaratul maut, pas nyawa sampai di tenggorokan tuh kamu bisa lihat tuh ada jin, ada setan, ada malaikat pencabut nyawa, gitu bisa kelihatan. Termasuk kamu akan diperlihatkan di atas langit sana itu tempat kembalimu surgakah atau nerakakah. Makanya ada banyak orang pas ruhnya dicabut, pas dia lihat rata-rata matanya nih ke atas, lihat ke atas, liatin kembalinya kemana nih. Nah kalau dia lihat, ternyata surga, akhirnya tersenyum. Kayaknya kan lihat kan, orang-orang mukmin banyak tuh yang ketika ruhnya tercabut tuh tersenyum karena melihat tempat kembali ruhnya menuju surga. Itu malaikat Israel. Ada lagi malaikat yang Allah tugaskan buat nanyain dalam kuburan, namanya Mungkar Nakir. Nah itu Mungkar Nakir juga pimpinan departemen teman-teman ya, menterinya aja semuanya mau utusan-utusannya gitu, tapi template, maksudnya itu semuanya sama. Malaikat itu hanya mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi nggak ada ceritanya malaikat itu, maaf ya, nggak ada ceritanya malaikat itu kreatif gitu, ngide-ngide itu nggak ada ceritanya. Kan pertanyaan yang menrobuka udah pada banyak yang tahu nih jawabannya. Sekarang kita ganti pertanyaannya. Nggak ada tuh kayak gitu, nggak ada. Malaikat tuh sama semuanya gitu. Jadi kalau nanyain dalam kuburan juga tetap sama. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang sama aja. Man rabbuka gitu. Siapa Tuhanmu? Gitu kan. Justru malah manusianya yang kreatif. Jawabannya tuh beda-beda loh. Jawabannya manusia tuh yang beriman aja bisa beda-beda. Kalau yang gak beriman malah justru gak kreatif. Mereka tuh nyeman robuka, nggak tahu gitu, ketakutan. Malah ada katanya nih ahli maksiat, orang-orang yang nggak beriman gitu, ketika ditanya man robuka, dari takutnya sama malaikatnya nih, apa dia bilang Tuhan saya kamu. Salah akhirnya, mau ngejilat malah salah. Tuh malaikat Mungkar Nakir. Kalau orang beriman jawabannya bisa macam-macam. Robiah Adawiyah dong ditanyain sama malaikat Mungkar Nakir, man robbuki, siapa Tuhan? Kata Robiah Adawiyah, tolong ya, kembalilah kepada yang mengutusmu. Suruh balik malaikatnya. Tanyakan kepadanya, di antara hamba-hambanya ada saya yang gak pernah lupa kepadanya barang semenit pun juga. Saya gak apa-apa dia perlakukan apapun, tapi masa saya ditanyain sama dia tentang siapa Tuhan saya, padahal saya tidak pernah lupa padanya barang semenit pun juga. Ini kayak penghinaan gak sih buat saya? Seolah-olah kayak gitu loh Robiahnya. Malaikatnya noleh nih, gimana nih? Lanjutnya nih gitu nih. Masya Allah. Sayyidina Umar bin Khattab pernah nih diceritain sama Nabi tentang malaikat Mungkar Nakir. Ya, ada hadis
kaifa bika bimalakain. Wahai Umar, bagaimana kamu ngadepin dua malaikat? Pandangan mereka seperti kilat menyambar, suara mereka seperti petir menggelegar. Dia akan bertanya kepadamu, wahai Umar, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Apa kiblatmu? Apa imammu? Gitu ya? Apa pandanganmu tentang seseorang bernama Muhammad? Itu pertanyaan tentang Nabi Muhammad tuh bukan siapa nabimu, bukan. Salah tuh. Salah ya, saya udah dapat bocoran. Pertanyaannya itu berupa apa pandanganmu atau apa pendapatmu tentang seseorang bernama Muhammad. Gitu kan? Makanya nggak cukup dengan iman, kamu beriman kepada Nabi Muhammad tuh nggak cukup. Kamu harus punya cinta. Sebab kalau ditanyain tentang apa pendapat kamu tentang seseorang yang kamu cintai, kamu berdebar-debar, teman-teman. Itu jawabannya didasari dari rasa, gitu. Termasuk juga ada orang beriman sama Allah gitu ya, beriman juga sama Nabi Muhammad, tapi dia benci gitu sama Nabi. Ada tuh, suruh maulidan nggak mau, solawatan ogah, ziarah makam Nabi nggak mau. Nah, ini aneh-aneh nih. Ini yang kayak beginian repot nih nanti kalau ada pertanyaan apa pendapatmu tentang seseorang bernama Muhammad. Hatinya belum tentu mampu menjawab bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dia adalah nabi saya, dia adalah pimpinan saya, dia adalah seorang yang saya harapkan syafaatnya di akhirat. Bagaimana kamu Umar kalau ngadepin malaikat-malaikat ini? Dua malaikat Umar, kata Nabi Muhammad gitu. Sayyidina Umar balik nanya sama Nabi, ya Rasulullah, apakah hati saya di kuburan adalah hati saya yang sekarang? Kata Nabi Muhammad, bala, iya. Hati kamu nanti di kuburan, hati kamu yang sekarang yang kamu bawa-bawa nih, perasaan kamu yang kamu bawa-bawa di dunia ini, itu juga lah nanti yang akan ditanyai di dalam alam kubur nanti. Badannya bisa lain cerita, tapi roh kamu, hati kamu, perasaan kamu itu juga sama juga. Halimah Al-Idrus yang akan ditanya di dalam alam kubur nanti ya Halimah Al-Idrus yang ini nih, dengan segala perasaannya ini. Kamu juga begitu, yang nanti akan datang ke dalam alam kubur untuk ditanya sama malaikat yang ini juga gitu. Bukan jadi orang lain, jadi makhluk lain gitu, enggak. Ya kamu ini udah. Kata Sayyidina Umar, idzan akfi syarrahuma. Kalau emang saya waktu itu adalah saya yang sekarang, saya akan dapat menghadapi keduanya wahai Rasulullah. Kayaknya saya lulus deh kalau saya ya, yang itu adalah saya yang ini gitu. Sesudah beberapa hari kemeninggalan Sayyidina Umar, salah satu sahabat yang waktu itu ada ketika Nabi Muhammad nanya kepada Sayyidina Umar, ngimpiin Sayyidina Umar dalam alam kuburnya. Wahai Umar, bagaimana kamu dengan dua malaikat yang diceritakan Nabi Muhammad kepadamu? Udah kamu hadepin belum tuh, wahai Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Umar, udah. Saya didatengin dua malaikat seperti yang disifatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pandangan matanya, kemudian suaranya, tampilannya mengerikan. Dia nanya sama saya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kamu jawab apa wahai Umar? Saya jawab, Rabbi Rabbukuma, Tuhan saya kan Tuhan kalian berdua juga. Jangan sok-sokan nyeremin gitu dong, orang kita friend. Bukankah Tuhanku adalah Tuhan kalian berdua juga? Kan kita sama nih Tuhannya. Jangan nakut-nakutin gitu, napa? Apa pendapatmu dengan seseorang yang bernama Muhammad? Aku jawab, bukankah pendapat saya sama pendapat kalian berdua? Menurut kamu dia siapa? Nabi kan? Sama.
Malaikat tersebut kemudian menjawab, rajul laqanallahu bihi hujjatah. Umar ini adalah seseorang yang sudah Allah talqinkan hujah-hujah padanya. Ini kelasnya Sayyidina Umar. Malaikat aja bisa ini dibuat takut Sayyidina Umar. Masya Allah. Malaikat pun mengakui bahwa beliau adalah seseorang yang memang sudah dibantu Allah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Itu ada malaikat namanya malaikat mungkar nakir. Ada lagi malaikat pimpinan seluruh malaikat, namanya malaikat Jibril. Ini kayak semacam perdana menteri gitu. Walaupun kalau di kita nggak ada ya, tapi kalau di luar negeri itu kan ada tuh kan raja, terus ada perdana menteri, melaksanakan perintah-perintah secara langsung, menyampaikan perintah-perintah kepada malaikat-malaikat yang lain adalah malaikat Jibril, dan juga menjadi penghubung, menjadi muballighul wahyi, menjadi penyampai wahyu antara Allah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Malaikat Jibril. Kemudian ada malaikat yang lain lagi. Ini keterangan tentang malaikat. Ada malaikat namanya malaikat Raqib dan malaikat Atid. Teman-teman sekalian, ini juga seperti yang tadi saya sampaikan ya, pemimpin departemennya gitu. Malaikat Raqib itu adalah malaikat untuk pencatatan kebaikan umat manusia, kebaikan hamba-hamba Allah. Sementara malaikat Atid adalah untuk pencatatan keburukan bagi hamba-hambanya Allah SWT. Ini kita semuanya nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfitu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang mengucapkan satu ucapan melainkan ucapannya tersebut akan ditulis entah oleh malaikat Raqib apabila ia adalah kebaikan, ataupun oleh malaikat Atid apabila ia adalah keburukan. Semua nih, saya dari awal duduk ngomong nih, oh ini malaikat gak berhenti-berhenti, saya terus ngomong, malaikatnya juga terus nulis. Gak ada ceritanya berhenti, teman-teman. Jadi buku catatan kehidupan saya, tulis tuh. Makanya kasihan banget ya malaikatnya nih yang nyatetin saya nih, sibuk bener saya ngomong mulu. Tapi mudah-mudahan yang nulis malaikat Raqib sebagai pencatat kebaikan-kebaikan. Makanya Imam Ghazali bilang, jagain lisanmu, malaikat Allah itu penting. Masa kamu suruh dia nulisin barang-barang gak penting mulu? Katanya Habib Ali Al-Habsyi, jangan sampai selama ini malaikat Atid lebih sibuk dari malaikat Raqib. Ntar malaikat Atidnya bilang sama malaikat Raqib, Gib, lo cuti boleh dah kayaknya. Lo liburan sana, nih orang mah kerjaannya burukan mulu dah. Nih kayaknya saya aja nih yang capek nih. Udah kamu Raqib udah sana aja dah. Tinggal aja dah, nih orang kagak ada baik-baiknya. Ya Allah, ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Malaikat-malaikatnya Allah, makhluk yang mulia, teman-teman sekalian. Sayyidina Utsman bin Affan itu sampai-sampai tiap kali masuk kamar mandi, beliau tuh taruhin rida surban beliau depan kamar mandi sambil bilang, ya malaikatullah hahuna ijlisu. Wahai malaikat-malaikatnya Allah, silahkan duduk di sini. Karena malaikat kan nggak masuk kamar mandi nih. Serius sudah, malaikat nggak masuk kamar mandi. Malaikat rahmat nggak masuk kamar mandi. Malaikat Raqib Atid itu setiap kali kita berbuat kebohongan, malaikat Raqib sama Atid menjauh 1 mil dari busuknya bau mulut yang keluar dari mulut kita. Jadi nyatetnya dari jauh-jauhan. Nyatet juga, tapi dari jauh-jauhan.
Katanya Nabi Muhammad kayak begitu. Idza kadzibal mu'min tanahha minhul malakan min natni ma yakhruju min fihi. Apabila seorang mukmin berbohong, malaikat dua raqib atidnya menjauh 1 mil dari busuknya bau mulut yang keluar dari mulutnya. Ya Allah, ya Allah. Makanya teman-teman, mudah-mudahan Allah jaga lisan-lisan kita. Kita bisa dikaruniai Allah kemampuan menjaga lisan, menjaga diri, biar malaikat-malaikat atid nih enggak banyak mencatat keburukan-keburukan kita, insya Allah. Dan mudah-mudahan dosa-dosa yang telah tertulis oleh malaikat atid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapuskannya insya Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini catatannya nih, buku catatannya nih. Nanti akan dibawakan ketika kamu datang ke negeri akhirat. Semuanya akan dibagi-bagikan. Buku catatan kehidupanmu. Saat itulah yang Allah cerita. Orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang mati nggak bawa iman, gitu ya. Waktu buka buku catatannya nih, mereka bilang, ya wailata hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apaan sih nih? Allah ceritain dalam surat Al-Kahfi, teman-teman. Buku apaan sih ini? Kecil, gede, semuanya ketulis di sini, ya ampun. Itu katanya Sayyidina Ibnu Abbas sebagai mufassirul kitab, sebagai mufassir Al-Quran. Beliau mengatakan, saat kamu ketawa, kamu nggak ditulis Halimah ketawa jam sekian, enggak. Ditulis hahaha-nya berapa kali tuh ada semua. Ketil, teman-teman, detil, semuanya ada semua. Dan yang seremnya katanya Nabi Muhammad alaihissalam, kullu kalam ibni Adam alaih illalah illa zikrullah wa mawalah wa aliman wa muta'aliman. Ucapan manusia ini rata-rata ditulisnya sama malaikat atid. Jadi timbunan keburukan-keburukan dia. Illa, kecuali zikrullah yang keluar dari lisan kita nih, rata-rata kecatatnya sama malaikat atid. Yang gak ada manfaatnya kecatatnya sama malaikat atid. Yang ngomongin orang apalagi, yang bohong apalagi, yang ghibah apalagi, yang lambe turah apalagi. Zola kecatatnya sama malaikat atid semuanya tuh. Sehingga sekalian gosip-gosip semua tuh, ngomongin pejabat, ngomongin artis, gitu ya. Semuanya kecatatnya sama malaikat atid. Illa zikrullah, kecuali zikrullah, kecuali nginget Allah, kecuali kamu lagi baca Al-Quran, lagi baca zikir, lagi baca wirid-wirid, lagi baca salawat, baru tuh ditulis sama malaikat atid. Illa zikrullah wa mawalah, atau yang sejenisnya, yang orang bikin orang ingat sama Allah dan sebagainya. Wa aliman wa muta'aliman, yang ditulisnya sama malaikat raqib adalah orang yang sedang mengajar dan orang yang sedang belajar. Kayak yang saya kerja ini, 1 jam ya 1 jam malaikat raqib mudah-mudahan mencatatkan kebaikan. Ibu-ibu juga kan muta'aliman nih, yang lagi belajar. Itu semuanya tuh, kecuali kalau ngobrol sendiri. Kalau dengerin, kemudian nanya misalnya, dengerin, kemudian kalau lagi doa diaminkan atau apa gitu, semua yang dilakukan, semua yang diucapkan ditulisnya sama malaikat raqib. Itu tadi, kecuali kalau ngobrol sendiri gitu di pojokan. Ustazah Halimah kenapa deh ya? Kenapa emangnya? Tuh kenapa sih itu dia? Nah, itu kalau di pojokan ngomongin saya gitu misalnya gitu ya. Hal-hal yang tidak terkait dengan apa yang disampaikan, nah itu lain lagi tuh. Gak kelar-kelar nih, saya buru-buru mau masak. Udah keluar aja Bu, keluar. Siapa juga yang nahanin? Teman-teman saya sekalian tuh malaikat-malaikatnya Allah, raqib, atid, habis itu siapa lagi? Udah habis nih ya, Malik Ridwan. Udah. Teman-teman sekalian, malaikat Malik adalah malaikat
penjaga neraka. Nabi Muhammad ketemu. Serem bener mukanya. Kata Nabi Muhammad, andai di neraka nggak ada siksaan apa-apa kecuali ketemu sama mukanya malaikat Malik nih, yakfihim adzab, kayaknya cukup jadi siksaan dah. Nyeremin banget mukanya, nakutin banget mukanya. Nabi juga ketemu malaikat Ridwan, cakep bener, cakep bener. Kata Nabi, andai di surga nggak ada balasan kecuali ngeliatin mukanya malaikat Ridwan, maka cukup itu sebagai sebuah balasan. Cakep, malaikat Ridwan. Meskipun di surga banyak banget balasannya, ya kan? Makanan enak-enak, minuman enak-enak, orangnya cakep-cakep, begitu kan? Dan di atas semuanya, kalau buat saya, sesudah saya dikasih tahu sama orang-orang mulia, balasan terindah di surga adalah kebersamaan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Makanya Imam Rafi ketika ditanya, "Raghibna ilal jannah hatta nashtaqu ilaiha." Wahai Syekh, ceritakan kepada kami surga biar kami semangat nih buat masuk surga. Katanya Imam Ar-Rafi, fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam surga ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Habib Ali Al-Habsyi, penulis kitab Maulid Simtuduran, beliau mengatakan, al-jannatu ma saqani min wasfiha illa likaunil hibbi fihi khayyama. Dunia, surga, nggak ada sifat-sifatnya yang membuat saya kepengen masuk surga. Saya diceritain di surga makanan enak-enak, saya biasa aja sama makanan. Diceritain di surga minumannya enak-enak, ada saya mah biasa aja minuman. Diceritain di surga bidadarinya cantik-cantik, saya mah biasa aja urusan perempuan. Di surga diceritain karpetnya bagus, ruangannya bagus, lantainya wanginya za'faran, wangi misik dan lain sebagainya. Saya mah biasa-biasa aja sama wangian, biasa aja sama kemegahan, biasa aja sama tembok dan lain sebagainya. Jadi nggak kepengen nih masuk surga. Habib Ali, pengen. Saya minta surga. Saya minta surga, ya Allah, masukkan saya dalam surga, ya Allah, masukkan saya dalam surga, ya Allah. Kenapa, Beb? Katanya udah nggak tertarik lagi sama semua kesenangan-kesenangan itu. Saya masuk dalam surga, saya pengen masuk surga, likaunil hibbi fihi khayyama, karena kekasih hati saya adanya di sana. Nabi Muhammad adanya di surga, makanya saya pengen masuk surga. Andai di surga nggak ada Nabi Muhammadnya, ada tempat lain nggak seberapa enak sih, tapi ada Nabi Muhammad di sana, saya akan pilih tempat yang ada Nabi Muhammadnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena pecinta pasti akan lebih memilih untuk bersama dengan yang dicinta daripada sekedar pelayanan servis apapun yang diberikan, gitu kan ya? Pengantin baru tuh, mereka mendingan pilih kayak tempat biasa-biasa aja tapi bisa berdua daripada tempatnya cakep-cakep tapi terpisah-pisah, gitu kan? Gitu juga para pecinta Nabi Muhammad, mereka akan memilih untuk masuk surga karena di dalamnya terdapat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah izinkan kita berjumpa dengannya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengannya. Saya kalau bahas-bahas tentang keluarga Nabi gitu, tentang istri Nabi, tentang sahabat-sahabat Nabi, suka ngiri gitu. Suka ngiri, ya Allah, kenapa nggak saya hidup di zaman itu aja gitu ya. Walaupun habis itu mikir, iya kalau jadi orang yang beriman. Seremnya hidup di zaman itu, teman istrinya Abu Lahab. Enggak dong ya, enggak. Teman-teman, saya suka ngiri gitu, ya Allah, hidup di zaman ini ya, tahun 2023. Nabinya udah nggak ada di sini lagi secara fisik. Sudah tidak memungkinkan lagi kita buat ketemu sama Nabi Muhammad. Saya bayangin sih ya, saya kalau Nabi masih ada nih, jual rumah dah.
Yang penting bisa ketemu. Saya bayangin kalau Nabi masih ada gitu, tinggal di mana gitu kali ya, di Madinah lah, Madinah. Ya saya mau pokoknya apapun prestasi yang saya dapat gitu, saya tidak menganggapnya sebagai sebuah kesenangan kalau tidak membuat saya bisa berjumpa dengan beliau. Tapi kan saya udah ditakdirkan Allah hidup di tahun 2023. Di bumi di mana Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi di atasnya. Karena nabinya sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam perut bumi secara jasad beliau. Jadi yang bisa saya lakukan satu-satunya adalah untuk berusaha terus menumpuk rindu, membayang-bayang seperti apa beliau. Yang bisa saya lakukan adalah meneruskan apa yang beliau inginkan untuk saya lakukan. Nabi kalau masih hidup nih bakalan nyuruh saya ngapain? Kayaknya Nabi kalau masih hidup nih bakalan nyuruh saya untuk Halimah berdakwahlah, sampaikan tentang Islam. Ke arah manapun kakimu sanggup melangkah, ke bumi manapun badanmu sanggup ada di sana. Maka ya udah, saya lakukan hal tersebut sampai dengan sekarang buat nambel-nambel hati gitu. Biar nanti kalau tiba waktunya saya semoga tidak malu berjumpa dengan beliau. Saya semoga tidak menjadi seseorang yang beliau benci, yang beliau gak suka, yang beliau berpaling. Harapan saya sebaliknya, jika tiba waktunya nanti saya menjadi seseorang yang beliau berkenan menerima saya sebagai umatnya, berkenan menerima saya sebagai seseorang yang telah beliau sayangi. Harapannya begitu. Biar kalau ngadep Nabi itu saya bisa bilang, ya Rasulullah, Bekasi udah saya datengin. Ya Rasulullah, Aceh, Jepang, Medan udah saya datengin. Ya Allah, Malaysia, Singapura, Brunei udah. Wahai Rasulullah, Australia, Abu Dhabi, Oman, Yaman udah. Ya Rasulullah, Madura, pedalaman-pedalaman Kalimantan, pedalaman-pedalaman Papua, Jambi, udah. Sebisa yang saya bisa, semampu yang saya mampu, sesanggup yang saya sanggup. Harapannya itu aja satu, jadi seseorang yang mudah-mudahan Nabi Muhammad berkenan menerima saya dengan senyuman. Wal jannatu haq, surga itu adalah hak, pasti. Surga itu adalah sesuatu yang pasti. Semoga Allah jadikan kita sebagai ahlinya. Wan naru haq, neraka juga pasti. Semoga Allah jauhkan kita darinya. Amin. Neraka itu apa Ustazah? Tempat penyiksaan. Tempat Allah nyiksa hamba-hambanya. Orang kalau kepengen masuk surga, terbebas dari neraka, mesti berat-berat di dunia ya Ustazah? Enggak. Kamu kalau kepengen masuk surga, terhindar dari neraka, hidup di dunianya mesti yang senang. Harus yang senang. Kamu kalau hidup di dunia menderita, bersiaplah untuk penderitaan di akhirat. Saya kasih tahu ibu-ibu, surga itu ada DP-nya, neraka ada DP-nya. DP-nya surga ketenangan di bumi, kedamaian, kebahagiaan di bumi. DP-nya neraka penderitaan di atas muka bumi ini. Saya tanya, saat kamu benci sama orang,
surga apa di neraka? Deketnya ke surga apa neraka? Perasaan hati kamu tuh kayak di surga apa kayak di neraka? Kayak di neraka teman-teman. Dan itu bawa kamu ke neraka akhirnya. Jadi neraka di dunia itu neraka juga di sana. Jangan salah. Saat kamu sedang marah-marah sama suami, sampai melotot-melototin suami, sampai kepengennya kayak mau tonjok, mau apa gitu sama suami. Kamu di surga apa di neraka? Tuh kamu udah tahu kok. Neraka membawamu kepada neraka. Tapi saat seorang istri mencintai suaminya dengan tulus, mendoakannya, gitu ya, dia di surga apa di neraka? Di surga. Dia di surga, dan itu membawa dia kepada surga. Jadi surga sama neraka tuh udah ada DP-nya. Saat kita lagi sholawatan, atau saat gini deh, saat kamu membayang-bayangkan Nabi Muhammad yang tadi pagi hadir, saya bahas Sayyidah Zainab di kajian Al-Ikhwan. Kamu bayang-bayangin Sayyidah Zainab dengan kehidupannya, hati kamu sumpah apa senang? Senang. Hati kamu damai, tentram gitu ya? Atau hati kamu sumpah kemerungsung, gelisah, menderita gitu? Enggak teman-teman. Hati kamu rasanya damai gitu, ya Allah. Sayyidah Zainab ya, oh gitu ceritanya, ya Allah, saya mau contoh kehidupan beliau. Surga, sebelum surga nantinya. Sebaliknya, ibu-ibu buka TV lihat koruptor dana bansos, udah dana bantuan sosial dikorupsi. Bu, sumpah nggak hati ibu? Dan kesumpekan yang itu, kesumpekan di sana, makanya jangan suka sumpek-sumpek. Habisnya gimana ya Ustazah kalau buka TV gituan mulu? Jangan buka. Sesimpel itu loh. Saya sih kalau buka TV ada yang nggak enak, udah matiin aja. Ya kan ya? Enak dengerin yang enak-enak, yang adem-adem gitu. Ibu di majelis ini nih, berasa di surga, berasa di neraka? Berasa di surga, makanya saya suka liatin di pojokan pada ngantuk. Kenapa bisa ngantuk tuh? Karena tenang hatinya, damai jiwanya, adem hatinya, batinnya ada, kayak di dongengin, kayak diindung-indung gitu, kayak lagi dipuk-puk. Makanya saya sih nggak apa-apa tuh kalau ada ibu-ibu rekam suara saya, nggak apa-apa Bu. Itu kabarnya jadi obat penyakit insomnia. Kalau ibu tuh nggak bisa tidur atau anak ibu nggak bisa tidur gitu, coba setelin deh. Suara saya emang ada bikin ngantuk sedikit ya. Jadi kalau kamu kepengen hidup di akhirat bahagia, masuk surga, hidup di dunia nih yang seneng, yang bahagia. Ngelihat suami senyum. Surga apa neraka? Surga. Bawa surga apa bawa ke neraka? Bawa surga. Teman-teman, bawa surga. Terus suaminya nanya, kamu kok senyum-senyum terus gitu, kenapa? Senang jadi istri abang. Sehat-sehat ya bang. Saya doain abang bahagia dimanapun abang berada. Saya doain abang bahagia bersama siapapun abang berada. Di surga apa di neraka tuh yang begituan? Di surga teman-teman. Tapi seorang istri yang ngeliatin suaminya, kok dia licin banget rambutnya, mau ketemu siapa nih? Kok dia sisirannya rapi banget, ketemu siapa sih? Gitu ya, pakai minyak wangi segala, ketemu siapa nih? Dibuntutin sampai dipasangin GPS di HP-nya.
biar ketahuan laki aneh ada di mana. Di surga apa di neraka tuh? Di neraka, Bu. Ngapain? Dek, ngapain kayak gitu? Saya ditanya orang, Ustazah mau nggak saya pasangin Ustazah GPS suaminya di HP Ustazah? Oh enggak, saya bilang. Kerjaan bener. Saya udah terlalu sibuk untuk punya waktu lebih. Saya nggak punya waktu lebih buat memonitor kehidupan orang lain. Saya aja monitorin diri sendiri aja susah. Udah aja lah, kita hidup yang enak-enak aja, surga aja teman-teman. Kalau ada orang ngajakin kita ke neraka, jangan mau, jangan mau. Ya kan ya? Gue lagi sebel banget ya sama laki saya. Oh maaf. Mau jelekin suami kamu kan? Sorry. Saya di surga. Saya tidak mau surga saya diganggu-ganggu sama siapapun gitu. Kalau ada orang waktunya ngaji nih, kita ke pasar yuk, kita belanja yuk. Oh enggak, saya udah punya surga saya sendiri. Saya mau hadir kajian Ustazah Halimah nih. Berasa di surga, saya pengen ngantuk. Insyaallah. Benar. Surga dan neraka sudah ada DP-nya. Kamu bisa melihatnya dalam kehidupanmu. Kalau kamu merasa hidup di dunia ini begitu sengsara, segeralah bertaubat kepada Allah SWT. Jangan-jangan kamu sedang diberi DP-nya neraka. Kalau kamu merasa hidup kamu begitu menyenangkan, ada begitu banyak kenikmatan dari Allah yang tidak pernah mampu kita syukuri. Ya Allah yang darimu selalu indah. Hanya akulah ya Allah yang seringkali tidak memanfaatkannya dengan baik, malah justru melakukan dosa demi dosa padamu. Yang darimu selalu indah ya Allah. Alhamdulillah. Kamu merasa hidup kamu tuh begitu menyenangkan, begitu indah gitu ya. Berbahagialah, sepertinya kamu sudah diberi sama Allah DP-nya surga. Alhamdulillah gitu. Udah hidup di dunia mah yang enak-enak aja. Enak-enak aja. Saya ingat ada nasihat nih, bahasan terakhir ya. Teman-teman saya sekalian, saya ingat nasihatnya Kiai Haji Maimun Zubair. Ketika nasihatin pengantin. Katanya beliau, kalian tuh pengantin, suami istri, ingat pesannya Nabi Muhammad. Katanya Nabi Muhammad, halla bikron tula'ibha wa tula'ibak. Halla bikron tudahikuka wa tudahikuka wa tudahikuha. Kata Nabi, nikahlah dengan perawan. Maksudnya menikahlah kalian dengan perempuan sehingga kalian bisa bercanda dengannya dan dia bercanda denganmu. Kamu bisa bermain dengannya, ngerjain dia gitu, usilin gitu ya. Dan dia pun melakukan hal yang sama padamu. Artinya menunjukkan bahwa suami istri tuh jangan serius-serius amat. Ini saya kasih tahu surga dalam rumah tangga. Jangan ngobrol urusan berat-berat sama suami. Ini yang bikin kamu jadi berantem. Berat-berat yang dibahas kalau udah ketemu sama suami. Suami tuh kalau udah istrinya bilang, ada yang mau saya omongin. Waduh, udah tuh. Ada sisa Paramek enggak? Langsung nyari obat pusing teman-teman. Hidup tuh jangan terlampau berat gitu. Kalau ngobrol sama suami urusannya angka mulu. Dari dulu tuh kebanyakan orang gak suka sama matematika. Jadi kalau ngobrol sama suami jangan urusan angka. Mas, tagihan listrik sekian.
ini sekian gitu. Kamu lo ngobrol sama Nabi dikasih pesan, tudahikuha wa tudahikuka. Kata Nabi Muhammad, kamu ngajak bercanda dia, dia ngajak bercanda kamu. Tuh rumah tangga mestinya kayak gitu, gak usah ngobrol yang berat-berat. Pekerjaan nih lagi susah nih, tuh berat-berat tuh, berat-berat, gak usah. Pokoknya setiap kali kamu ngobrol urusan yang berat-berat, misalnya gitu ya, kamu teleponan mulu sama siapa sih? Berat tuh, berat. Berat. Dah ngobrol sama suami yang enak-enak aja. Adek-adek ini saya kasih tips berumah tangga. Ya, tips Nabi Muhammad SAW. Yang ringan-ringan aja sama suami tuh, yang ringan-ringan aja. Gak usah pembahasan diskusi panjang kali lebar. Waduh. Gak usah. Yang enak-enak aja. Saya kalau ngobrol sama suami enak-enak aja. Saya bilang kucing yang itu tuh, kucing tetangga itu loh, sekarang hamil lagi. Suami saya nyaut, dia bilang iya tuh emang dasar kucing murahan. Itu tukang main cowok tuh Halimah tuh, kucing itu tuh. Kayaknya semua cowok di sini udah pernah sama dia. Ngobrol tuh yang ringan-ringan aja, yang santai-santai aja, nggak usah yang berat-berat gitu kan. Enak rumah tangganya kalau kayak begitu gitu. Jadi suami saya kalau ditanya sama orang gitu kan, Beb, suaminya kan ustazah Beb, istrinya udah sore nih ya, Beb, istrinya kan ustazah Beb, sering diceramahin dong Beb di rumah. Boro-boro. Saya yang suka ceramah sama dia. Gitu yang ada ya. Jadi jangan berat-berat kalau ngobrol sama suaminya. Ntar pas ngelihat suaminya gitu kan, astagfirullah, waktunya sholat, nggak sholat neraka. Berat banget ya jadi istri. Astagfirullah. Ada yang ringan aja. Ngobrol, bercanda sama suami kan enak tuh. Surga di dunia sebelum kelak surga di akhirat. Adik-adik sama ibu sama orang tua juga gitu aja. Ngobrol yang ringan-ringan aja, nggak usah yang berat-berat. Itu kan, aduh, suka sedih gitu. Ngeliatin anak ngobrol sama orang tua, ngobrol sama anaknya berat-berat mulu ya. Yang ringan-ringan aja lah, gitu ya. Surga insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita kesenangan hidup dunia hingga akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup majelis kita dengan doa. Mohon barokah Fatihah Ustazah untuk kelancaran ibadah haji orang tua saya, Ibu Dimrah binti Damiri dan Ibu Hajah Hasanah. Semoga Allah sehatkan badannya sampai kembali ke tanah air insyaallah. Jadiin ibadahnya ibadah haji yang mabrur. Juga semua yang sedang berangkat haji, ini lagi panas-panasnya nih di sana. Kita doakan mudah-mudahan semuanya dikasih sehat, afiat, panjang umur fi taatillah, dan pulang bawa haji yang mabrur insyaallah. Pulang ke negerinya salimin ghanimin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. La hadhihi niyyah bikunniyyah salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al